Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita memahami uji-uji apa saja yang harus kita lakukan di SPSS, maka kita sekarang mulai praktek melakukan uji-uji yang tadi disebutkan ya. Baik, kita sekarang punya data berupa data time series, yaitu data dari laporan-laporan baik laporan keuangan ataupun laporan yang lain ya. Di sini eh, misalkan saya punya data harga saham, PER, dan ROI dari tahun 1990 sampai 2007. Nah, berarti saya sudah masukkan data di Excel ini ke SPSS. Bagaimana cara masukkannya? Sudah ada di video sebelumnya. Ya, ini sudah saya masukkan data PER itu data saham itu X1, data pairnya X2 dan data ROI-nya Y. Berikutnya, karena tadi ini data adalah data time series, kita tidak perlu melakukan data pilot test, yaitu data uji validitas dan uji reliabilitas. Tapi kita langsung ke uji asumsi klasik. Nah, bagaimana uji asumsi klasik? Yang pertama, yang sudah saya sebutkan bahwa uji asumsi klasik, teman-teman harus melakukan yang pertama adalah uji normalitas. Jadi kita ingin mengecek apakah data yang kita kumpulkan, data yang kita terima ini sudah memenuhi persyaratan normalitas data atau belum. Ya, sehingga kita harus cek data normalitasnya. Nah, untuk melakukan uji normalitas, maka teman-teman bisa masuk ke SPSS-nya. Ingat yang data view ya, bukan yang variable view. Yang data view. Data view, kemudian teman-teman klik analyze. Ya, klik analyze. Kemudian klik eh, sebentar. Mana dia ya? Oh, deskriptif statistiknya di sini, sorry. Kemudian ya, klik analyze, saya ulangi, klik analyze, klik deskriptif statistik di sini. Kemudian klik explore. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita masukkan X1, X2, dan Y-nya. Kita klik X1, kita masukkan. Klik X2, kita masukkan. Klik Y, kita masukkan. Semua kita masukkan di dependent list ya. Sekali lagi, semua kita masukkan di dependent list. Kalau sudah, kemudian kita klik plots. Klik plots. Nah, klik plots. Kemudian kita klik normality plot with test. Ini ya, kita centang. Yang sudah dicentang tidak perlu diklik lagi. Kalau diklik lagi nanti hilang centangnya ya. Kalau yang belum kita centang. Jadi munculkan centangnya di normality plot with test. Kemudian kalau sudah klik continue. Nah, kalau sudah kemudian klik OK. Maka nanti akan keluar data output. Nah, ini keluar data output. Ya. Data outputnya adalah sebagai berikut. Nah, data output ini adalah data untuk uji normalitas. Jadi bisa teman-teman save atau teman-teman pindahkan datanya ya. Ini akan saya save dulu.
terserah namanya teman-teman, silahkan tulis sendiri apa ya menjadi save. Nah, ini adalah hasilnya. Bagaimana cara membacanya? Teman-teman di sini cari tulisan test of normality. Ini ya. Ini adalah bagian penting dari analisa kita nanti. Nah, untuk menentukan apakah data kita sudah memenuhi uji normalitas atau tidak, maka di dalam tes ini, oh ya tadi saya lupa menyampaikan, ini adalah uji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya, namanya uji Kolmogorov-Smirnov. Di dalam uji Kolmogorov-Smirnov ini, data yang diperlukan itu adalah harus lebih dari 30 data atau 30 responden dan sebagainya ya. Jadi makanya kemarin saya bilang minimal data yang dikumpulkan itu harus minimal 30 data. Ya, tidak boleh kurang dari 30 data, sehingga kalau kurang dari 30 data maka datanya tidak bisa kita uji dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di dalam uji Kolmogorov-Smirnov ini, teman-teman yang perlu diperhatikan adalah tulisan SIG atau SIG ini. Ya, SIG atau SIG ini. Di sini X1 SIG-nya adalah 0,052. Ya, ini ada titik di depan, berarti bacanya adalah 0,052. Itu untuk X1. Untuk X2-nya, SIG-nya adalah 0,200. Dan untuk Y-nya, SIG-nya adalah 0,200 juga. Sama ya. Kalau DF ini apa Pak? DF ini adalah jumlah datanya atau jumlah sampelnya. Ya, jadi atau jumlah respondennya. Ini untuk menentukan bahwa tadi data yang kita kumpulkan itu DF-nya ada 18. Sekali lagi DF nanti berbeda dengan N ya. Jadi nanti teman-teman harus bisa membedakan ini datanya ini adalah DF atau N. Oke. Yang penting tadi kita kembali lagi ke SIG-nya ini dulu ya. Di dalam uji Kolmogorov-Smirnov atau uji normalitas ini persyaratannya ya, uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov. Persyaratannya adalah bahwa signifikansi atau SIG-nya tadi ya. SIG itu singkatan dari signifikansi. SIG-nya ini harus lebih besar daripada 0,05. Ya, jadi signifikansi atau SIG-nya harus lebih besar daripada 0,05. Nah, kita cek data kita apakah sudah lebih dari 0,05 SIG-nya atau belum. X1 0,052 sudah lebih dari 0,05 ya, walaupun lebihnya mepet gitu ya. X2 0,200. 0,200 dengan 0,05 gede mana? Gede 0,200. Sehingga ini juga sudah memenuhi. Y-nya juga demikian 0,200 ya. Jadi 0,052 untuk X1, 0,2 untuk X2 dan 0,2 juga untuk Y itu sudah lebih besar dari 0,05. Sehingga kalau sudah lebih besar daripada 0,05 maka uji normalitasnya terpenuhi. Nah, berarti ini sudah
Benar, sudah bisa lanjut ke uji asumsi klasik berikutnya. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.